Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syukron Habibi Lubis dengan NPM 21082602009. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok psikiatri yang berjudul cara menegakkan diagnosa post traumatic disorder. Baiklah, langsung saja seperti yang kita tahu, post traumatic disorder ataupun PTSD merupakan sebuah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami ataupun menyaksikan peristiwa traumatis seperti kekerasan, kecelakaan serius, bencana alam, atau situasi mengancam nyawa lainnya. Untuk penderita PTSD ini sering mengalami kilas balik seperti mimpi buruk, kecemasan, dan pikiran yang berulang tentang peristiwa tersebut. Untuk etiologinya tersendiri, dia itu bisa jadi karena kekerasan fisik ataupun seksual, kemudian bisa jadi karena kecelakaan besar, misalnya kecelakaan mobil, ataupun bisa jadi karena bencana alam, gempa bumi ataupun banjir, dan bisa jadi juga dia kehilangan orang yang dicintai ataupun situasi yang penuh dengan stres seperti perceraian. Selain itu ada juga faktor biologis, yaitu ketidakseimbangan hormon stres seperti kortisol dapat mempengaruhi reaksi otak terhadap trauma. Kemudian kemudian faktor genetik juga bisa jadi berperan. Karena ada bukti yang menunjukkan bahwa PTSD ini bisa memiliki komponen genetik, yaitu individu dengan riwayat keluarga gangguan kecemasan lebih rentan terkena PTSD ini. Kemudian untuk faktor risikonya sendiri yaitu yang tadi saya sebutkan, riwayat trauma sebelumnya, kemudian riwayat keluarganya dengan gangguan mental, jenis kelaminnya biasanya yang lebih beresiko itu perempuan, kemudian dukungan sosialnya yang kurang. Jadi pergaulan dengan masyarakat itu ataupun dengan orang sekitarnya itu kurang, kemudian stres yang berkepanjangan setelah trauma dan penyalahgunaan zat seperti alkohol ataupun narkoba. Kemudian untuk klasifikasinya, ini klasifikasi berdasarkan waktu. Yang pertama itu ada akut PTSD, yaitu gejala itu muncul dalam 1 bulan setelah trauma. Kemudian untuk kronik, gejalanya itu berlangsung lebih dari 3 bulan. Kemudian untuk delay onset PTSD yaitu gejala muncul setidaknya 6 bulan setelah trauma. Kemudian untuk klasifikasi berdasarkan DSM-5 ataupun Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada yang namanya re-experiencing ataupun pengalaman ulang, yaitu kilas balik, mimpi buruk, dan pikiran yang tidak diinginkan tentang kejadian traumatis. Kemudian avoidance, yaitu menghindari tempat, orang, ataupun situasi yang mengingatkan pada trauma. Kemudian kemudian klasifikasi selanjutnya itu perubahan kognitif dan suasana hati, yaitu ingatan yang terdistorsi, kemudian rasa bersalah yang tidak sesuai ataupun perasaan terasing. Kemudian ada klasifikasi selanjutnya yaitu arousal dan reaktivitas, yaitu mudah terkejut, sulit tidur, iritabilitas, dan perilaku destruktif. Kemudian untuk cara menegakkan diagnosa PTSD di sini sendiri yaitu bisa dilakukan dengan wawancara seperti menanyakan riwayat trauma, itu menanyakan peristiwa traumatis yang dialami. Untuk pemeriksaannya sendiri memastikan kehadiran gejala yang sesuai dengan kriteria PTSD di DSM-5. Untuk pemeriksaan klinisnya yaitu untuk menyingkirkan gangguan mental lainnya yang mungkin mempengaruhi kondisi pasien seperti depresi ataupun gangguan anxiety. Kemudian ada instrumen diagnostiknya itu penggunaan skala diagnostik seperti Clinician Administer PTSD Scale ataupun yang biasa disingkat CAPS ataupun PTSD Checklist ataupun PCL dapat membantu menilai tingkat keparahan dan sifat gejala PTSD. Bisa jadi juga kita kasih dia kuesioner seperti yang pada anamnesis psikiatri yang 13.
Sebelum itu juga kita tanyakan penyebabnya untuk menegakkan diagnosisnya. Apakah dia ada kecelakaan sebelumnya, apakah ada riwayat stres yang berkepanjangan, apakah ada di keluarganya, seperti yang saya jelaskan tadi di etiologi. Kemudian kita tanyakan itu eh, untuk kesehariannya, pekerjaannya terganggu tidak, kemudian konsentrasi dia, dia konsentrasi tidak sehari-hari. Biasanya pasien ini juga mengeluhkan kesulitan tidur ataupun dia seperti insomnia lah, mirip-mirip. Kemudian eh, yang 13 itu yang pertama itu kita lihat deskripsi umumnya. Dia baik, penampilannya rapi atau tidak. Kemudian kita lihat juga psikomotornya normoaktif, hipoaktif ataupun hiperaktif, dia kooperatif atau tidak. Kemudian untuk pembicaraannya kita lihat, kita perhatikan nada bicaranya, jumlahnya, volumenya, dia terbata-bata atau tidak. Kemudian untuk kita tanyakan, kita tanyakan juga tentang mood, afek, dan emosinya. Kita tanyakan dengan menanyakan seperti beberapa bulan ataupun belakangan ini Bapak bagaimana perasaannya? Biasanya pasien dengan PTSD mengeluhkan perasaan yang sedih. Begitu juga dengan afeknya, dia itu appropriate, biasanya sesuai moodnya sesuai dengan afeknya. Begitu juga dengan emosinya. Kemudian kita tanyakan dia ada mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki orang lain tidak, ataupun dia ada nggak menciptakan kata-kata baru. Yang itu tidak perlu ditanyakan sih. Pas anamnesis kita tahu dia menciptakan kata baru atau tidak. Kemudian dia ada nggak melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain ataupun melihat tali pinggang seperti ular, yaitu halusinasi ataupun ilusi. Kemudian kita tanyakan juga tentang orientasi, tentang waktu, tempat, dan persona. Kemudian kita tanyakan tentang konsentrasi. Biasanya pasien ini konsentrasinya terganggu karena kan dikarenakan tidur itu, dikarenakan faktor tidurnya yang kurang dan sebagainya. Se- Kita tanyakan dengan mengkurangkan angka angka dari 100 dikurang 7 sampai dia salah. Kemudian dengan mengeja secara terbalik, misalnya tulisan Wahyu. Kemudian eh, kita tanyakan juga daya ingatnya dalam jangka tahun, bulan, jam, dan yang sekarang. Kemudian kita tanyakan juga pengetahuan umumnya seperti siapa Pak eh, Presiden kita sekarang. Kemudian kita tanya pengetahuan abstraknya. Coba sebutkan perbedaan dari meja, kursi, dan bunga. Kemudian kita tanyakan juga eh, judgementnya ataupun penilaiannya terhadap sesuatu. Seperti kalau Bapak menemukan dompet di tengah jalan, apa yang Bapak lakukan? Seperti itu. Kemudian kita perhatikan juga dia impulsnya, dia kooperatif atau tidak. Kemudian kita lihat juga dia insight-nya, dia tahu nggak dia sakit, dia tahu nggak dia sakit, atau dia tahu sakit, atau dia tidak tahu penyebabnya, atau dia sama sekali tidak menyadari dirinya sakit. Baiklah, kemudian em, insight satu itu eh, dia itu tidak sadar dia sakit. Eh, dia tidak sadar sama sekali mengalami gangguan mental ya. Kemudian yang kedua itu ada penolakan adanya gangguan, tapi dia ada mengakui perubahan perilaku. Kemudian yang ketiga itu dia mengakui ada penyakit tetapi menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan faktor eksternal, yaitu pasien itu menerima bahwa mereka mengalami gangguan tapi mereka menyebabkan menyalahkan orang lain seperti lingkungan ataupun situasi di luar kendali mereka. Kemudian yang keempat itu dia tahu dia sakit cuman dia nggak tahu penyebabnya. Yang kelima itu lebih ke insight kelima itu lebih ke kesadaran intelektual tentang penyakit.
Kemudian yang yaitu pasien secara intelektual memahami bahwa mereka memiliki gangguan mental dan mungkin tahu cukup banyak tentang penyakit tersebut, tetapi tidak sepenuhnya menginternalisasi atau eh, merasa terlibat secara emosional dengan pemahaman itu. Kemudian kesadaran emosional yang penuh. Ini merupakan tingkat insight tertinggi di mana pasien tidak hanya menyadari dan mengakui bahwa mereka memiliki gangguan mental, tetapi mereka juga sepenuhnya memahami dampak dari penyakit tersebut. Itu saja untuk cara mendiagnosanya. Mungkin sedikit untuk tata laksananya, yang farmako kita bisa kasih dia sertralin 50 miligram, dikasih 1 kali sehari. Kemudian bisa kita kasih juga alprazolam, yaitu dengan dosis 0,50, yaitu 2 kali sehari, tablet 0,50. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, padahal saya mohon ampun. Ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk untuk membuat mind map dan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.